Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans Butak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang mengeluh karena terjebak di dalam reruntuhan bawah tanah kota Z bersama Flashy Flash dan monster jebel bermata satu. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 131 yang bersumber dari website UPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 131 ini beberapa pahlawan memberikan bantuan dengan berbondong-bondong datang ke kota Z. Di sisi lain, Saitama dan kawan-kawan masih terperangkap di dalam reruntuhan. Tapi kali ini mereka mendapatkan cahaya penerangan guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan rumah sakit kota, di mana ada Metal Bat yang masih terbaring di ranjang bersama adiknya melihat berita di TV. Berita tersebut menginformasikan telah terjadi bencana besar di kota Z yang diduga sebagai markas dari asosiasi monster dan para pahlawan kelas S telah dikerahkan. Setelah mendengar berita itu, Metal Bat langsung mengambil tas yang berisi tongkat bisbolnya dan melemparkannya keluar jendela. Adik Metal Bat yang melihat berita itu merasa ketakutan karena getaran gempa yang terjadi di kota Z sampai terasa di rumah sakit tempat mereka berada. Namun sambil tersenyum, Metal Bat berkomentar jika para pahlawan takkan kalah melawan para monster. Setelah itu, Metal Bat pergi keluar kamar dengan berdalih izin mau ke toilet. Akan tetapi, pahlawan kelas S itu malah keluar dan menghampiri tas yang ia lempar keluar barusan. Metal Bat berganti pakaian dan berencana menuju ke tas Z untuk memberikan bantuan. Lalu dia mencoba naik ke atas tiang lampu untuk melihat kondisi yang terjadi di kota Z dari kejauhan. Metal Bat teringat dengan Garo. Dia berharap mendapatkan informasi tentang pemburu pahlawan itu nantinya saat sampai di markas asosiasi monster. Setelah itu, pahlawan kelas S tersebut berlari menuju kota Z dengan penuh semangat. Sementara itu, di dalam kamar rumah sakit, seorang suster yang mau mengecek tensi pahlawan Mumen Rider menemukan sepucuk surat dari pahlawan itu. Ternyata, pahlawan kelas C tersebut juga berencana bergabung untuk membantu melawan asosiasi monster di kota Z. Sedangkan Mumen Rider yang lagi mengeluarkan sepedanya dari parkiran itu ditemui oleh Tank Top Master. Apa yang akan Mumen Rider lakukan dengan tubuh yang penuh luka seperti sekarang ini? Mumen Rider menjawab jika dia tidak akan berguna jika harus bertarung melawan monster. Tapi menurutnya masih banyak warga di sekitar kota Z yang membutuhkan pertolongan. Mendengar alasan itu, Tank Top Master malah menawarkan diri untuk membantu Mumen Rider. Pahlawan kelas C itu terkejut. Apa yang sebenarnya Tank Top Master rencanakan? Tank Top Master bercerita setelah dia melihat kekuatan Tatsumaki dan Metal Knight membuatnya sadar jika perbedaan kekuatan di antara mereka cukup signifikan. Pahlawan kelas S itu berencana akan berjuang dari awal, dimulai dengan memberikan bantuan kepada warga sekitar. Lalu kedua pahlawan itu berangkat kembali menuju kota Z dengan Mumen Rider yang menaiki sepeda dan Tank Top Master yang dibonceng pahlawan kelas C itu. Ban sepedanya kuat gak ya? Kan bonceng Tank Top Master dengan badan segede itu. Kayaknya posisi mereka kebalik deh. Harusnya Tank Top Master yang boncengin Mumen Rider. Bener gak guys? Di sisi lain, ada beberapa pasukan tank top bawahan Tank Top Master yang sedang berdiskusi di dalam rumah sakit. Mereka membicarakan aksi yang master mereka perbuat, yaitu Tank Top Master, yang sebelumnya mengalahkan seekor monster sampai membuat dinding rumah sakit berlubang. Mereka sampai berbicara dengan suara yang sangat keras. Saking kerasnya pembicaraan tersebut, sampai membuat suster memarahi aksi yang mereka lakukan. Tidak lama kemudian, datanglah Tank Top Girl yang mengajak para Tank Toppers keluar kamar. Setelah itu, Tank Top Girl menunjukkan sepucuk surat dari Mumen Rider dan bercerita jika Tank Top Master telah menghilang. Menurutnya, Master telah pergi ke kota Z bersama pahlawan kelas C itu. Para Tank Toppers pada mengeluh karena Master mereka tidak mengajak pengikutnya ke medan pertempuran secara langsung. Tank Top Doctor memberikan motivasi semangat kepada para Tank Toppers. Sambil menerangkan pakaian yang Tank Top Master kenakan, ia menjelaskan alasan tersirat dari Master mereka. Jika dia ingin pasukannya mengerti dengan sikap yang Tank Top Master tunjukkan. Mengetahui hal itu, para Tank Toppers langsung bersemangat dan akhirnya berbondong-bondong berlarian menuju markas asosiasi monster.
Beberapa pahlawan yang ada di rumah sakit yang kebetulan dirawat juga tidak menyangka jika para Tank Toppers itu mempunyai nyali dalam melakukan kebenaran. Karena jika dilihat dari mata masyarakat, mereka seperti sekumpulan berandalan saja. Sedangkan di salah satu kamar rumah sakit ada para pasukan Fubuki yang terdiam lesu meratapi nasib yang mereka alami. Karena tidak mau kalah dengan pasukan Tank Toppers itu, para anggota tim Fubuki tiba-tiba langsung memakai pakaiannya dan bergegas keluar menuju kota Z pula. Melihat hal itu, para pahlawan kelas A yang dirawat di rumah sakit tersebut juga tidak terima. Dan seketika mereka semua juga ikut berbondong-bondong menuju kota Z. Di dalam suatu kamar rumah sakit, ada 3 mantan peserta turnamen bela diri yang melihat aksi yang para pahlawan itu lakukan. Mereka merasa tertantang untuk ikut membantu juga. Namun tiba-tiba mereka teringat dengan wajah mengerikan dari Goketsu, sehingga membuat mereka bertiga jadi mengurungkan niat untuk pergi. Tidak lama kemudian, seseorang datang dan menasihati mereka untuk sementara tidak usah ambil bagian dulu. Ternyata itu adalah Shiryu. Salah seorang gadis mantan peserta turnamen bela diri itu protes karena kemampuan dari ahli bela diri seperti mereka sebenarnya tidak kalah dengan para pahlawan kelas rendahan yang berlarian itu. Shiryu bercerita jika kekuatan sejati para pahlawan berada pada tekad mereka. Semangat pantang menyerah mereka membuat mereka mampu menolong orang lain tanpa ragu. Tidak peduli walaupun keadaannya berbahaya ataupun kondisi mereka sudah mencapai batas. Menurut Shiryu, dengan kondisi mereka yang sekarang ini akan menjadi penghambat mereka saat keadaan sedang berbahaya, dan mereka harus berlatih lebih keras lagi, baik dari segi fisik maupun mental. Sambil melihat para pahlawan yang berlarian itu, Shiryu berkata jika suatu hari dia juga ingin menjadi seorang pahlawan. Mendengar hal itu, ketiga mantan peserta turnamen tersebut hanya terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang telah Shiryu katakan. Scene berpindah ke kota Z, di mana ada tower markas asosiasi monster berada. Lokasi sekitar tower itu telah mengalami kehancuran yang sangat besar. Bahkan konstruksi tanah di kota Z juga sudah tidak teratur. Lalu kita berpindah ke reruntuhan bawah tanah dari markas asosiasi monster, di mana ada Saitama yang kesulitan melihat dan meraba-raba dinding gua untuk mengetahui lokasinya sekarang. Karena di dalam gua tersebut tidak ada cahaya sama sekali. Monster cebol yang menyadari mereka telah terperangkap di dalam reruntuhan itu mulai berkeringat ketakutan. Dia merasa jika jalan menuju Raja Monster telah tertutup, maka bisa diartikan si monster sudah tidak dibutuhkan dan akan dibunuh oleh si butak berjubah. Sambil mencoba berjalan mengendap-endap dari belakang Saitama, monster cebol yang dapat melihat di dalam kegelapan itu berencana mengambil batu yang ada, lalu memukul si botak dari belakang. Namun saat si monster mengambil salah satu batu tersebut, muncul wajah Flashy Flash dengan ekspresi datarnya itu. Ternyata pahlawan berponi tersebut terperangkap di dalam reruntuhan. Dengan santainya pahlawan berponi itu bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Monster cebol yang melihat pahlawan kelas S itu langsung terkejut dan berteriak ketakutan. Secara bersamaan, mata si monster langsung mengeluarkan cahaya layaknya senter. Melihat ada penerangan, Saitama langsung menoleh dan menyadari juga ada Flashy Flash yang terperangkap di dalam reruntuhan tersebut. Melihat hal itu, Flashy Flash merasa jika si monster ternyata masih berguna, walaupun sedang berada di kondisi terperangkap seperti sekarang ini. Flashy Flash merasa jika karena guncangan gempa tadi, para pahlawan kemungkinan juga terperangkap dan sedang dalam bahaya. Menurutnya, mereka harus segera kembali ke medan pertempuran. Si botak yang mendengar saran itu meminta Flashy Flash untuk segera keluar dari dalam reruntuhan tersebut. Namun pahlawan berponi itu beralasan jika tubuhnya terperangkap dalam keadaan yang sulit dan dia tidak bisa asal bergerak karena nantinya bisa menghancurkan benda di sekitar. Dia malah meminta si botak untuk memindahkan bebatuan agar Flashy Flash bisa keluar dengan mudah. Mendengar permintaan itu, Saitama meminta monster cebol untuk memberikan penerangan biar si botak bisa memindahkan bebatuan dengan mudah. Tapi konyolnya si monster malah menyorot muka kedua pahlawan itu, sehingga membuat pandangan mereka jadi silau. Monster cebol memiliki ide. Dia berinisiatif memberikan pencahayaan tidak langsung dengan memantulkan senternya ke kepala Saitama, biar nantinya cahaya tersebut menyebar. Sesaat si botak merasa jika kepalanya jadi terasa hangat. Hal itu membuat suasana hatinya menjadi tenang. Namun setelah menyadari kepalanya dimainin kayak gitu, dia langsung mencekik dan mengomeli si monster. Flashy Flash yang melihat hal itu meminta mereka untuk segera berhenti dan mengeluarkannya secepat mungkin. Pahlawan berponi itu meminta Saitama untuk menarik batu yang ada di sebelah kanan. Si botak mencoba menjalankan perintah dari Flashy Flash, tapi anehnya saat batu tersebut ditarik oleh Saitama, secara bersamaan kepalanya kejatuhan batu dari atap. Kok bisa gitu ya? Melihat hal itu, Flashy Flash mencoba meminta Saitama untuk geser ke kanan,
dan menarik bebatuan yang ada. Namun saat si botak menarik batu tersebut, kejadian sama kembali terulang. Secara bersamaan dia juga kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Sambil nunjukin wajah juteknya itu, Flashy Flash merasa jika Saitama seperti bermain stako kayu dan si botak terlihat amat sangat payah dalam memainkan permainan tersebut karena kejatuhan batu terus-menerus. Akan tetapi si botak mulai emosi dan protes karena dia cuma menuruti perintah yang Flashy Flash berikan. Lalu Saitama meminta monster cebol untuk mencoba menarik batu yang ada di dekat Flashy Flash. Barangkali jika si monster yang menarik, ada kemungkinan bebatuan dari atas tidak akan jatuh. Namun saat si monster menarik batu di sebelah Flashy Flash, secara bersamaan Saitama yang berada di belakang monster cebol masih aja kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Hal itu membuat Saitama makin emosi, seakan nasib sial sedang menghampirinya. Monster cebol merasa jika mereka harus menjaga keseimbangan reruntuhan yang menimbun mereka. Caranya dengan bekerja sama dalam mengangkat bebatuan yang ada. Setelah itu, mereka berdua pun saling bekerja sama, mengangkat bebatuan demi mengeluarkan Flashy Flash. Sempat pula Saitama dan Flashy Flash yang memuji kinerja monster cebol itu dan menyebut si monster dengan nama bola mata. Namun si monster menjawab jika dia memiliki nama asli, yaitu Manako. Saitama merasa jika nama itu seperti layaknya seorang perempuan saja. Tapi si monster membenarkan hal tersebut dan mengaku jika dia memanglah perempuan. Loh, berarti pas mencekik si monster tadi Saitama menyentuh itunya monster Manako ya guys? Waduh, kita lanjutkan aja dah. Monster Manako ganti balik bertanya kepada Saitama, siapa nama pahlawannya? Sambil berkeringat dan terbata-bata, dia menjawab. Namun Flashy Flash mempertegas nama Saitama dengan menyebutnya sebagai botak berjubah. Mendengar hal itu, si botak jadi emosi. Dia bahkan sampai menutup wajah Flashy Flash dan menimbunnya dengan bebatuan besar. Setelah itu, sambil tersenyum dan mencoba memperkenalkan diri lagi, si botak menjawab jika namanya adalah Saitama. Bagaimana nasib dari Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako selanjutnya? Apakah mereka akan keluar dari reruntuhan tersebut? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 131 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 131 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama dan monster Manako yang berusaha mengeluarkan Flashy Flash yang terperangkap di dalam reruntuhan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.